Ramai diperbincangkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI lolos masuk ke Senayan. Prediksi ini dikarenakan pada 1 Maret 2024 PSI mendapat suara sah nasional sebesar 3% dari real count KPU. Nah, partai yang didirikan dari tahun 2014 kini diketuai oleh Kaesang Pangarep. Dan ada yang bilang hal ini karena efek dari Kaesang. Apakah benar PSI akan masuk ke Senayan? Dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan hal ini? Elektabilitas PSI menurut quick count, versi quick count ya, itu sekitar 2,6 sampai 2,8. Sementara ada margin error 1%. Ya. Nah, kalaupun kemudian ya, margin error 1% itu ditambahkan pada suara PSI yang 2,8 tadi, kita ambil yang tertinggi, ya, ditambah 1% itu baru 3,8. Nah, sementara dalam sepanjang sejarah quick count, ya, itu hasilnya antara hasil quick count dengan hasil real count KPU itu selisihnya sangat tipis sekali, gitu, 0, sekian persen. Jarang sekali loh yang mencapai selisihnya 1%. Jikalau terjadi misalnya ini PSI dinyatakan lolos ya, menembus ambang batas ya, parlemen 4%, ya, ini patut dipertanyakan kredibilitas KPU. Bukan hanya terkait meningkatnya suara PSI, Karyono juga mengatakan bahwa KPU tidak memberikan penjelasan terkait kekeliruan data yang dipaparkan di Sirekap. Penggelembungan suara yang ada ini akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Di media sosial pun trending partai salah input yang merupakan plesetan dari Partai Solidaritas Indonesia ramai diperbincangkan. Lalu apakah benar salah input atau memang ada faktor dukungan Jokowi yang mendulang suara PSI? Pengaruh Jokowi ya itu tidak serta-merta juga berdampak terhadap meningkatnya suara PSI. Ada tetapi kecil gitu. Karena pengaruh Jokowi atau Jokowi effect itu tersebar, dia terdistribusi. Kalau untuk Pilpres ya pengaruhnya besar. Tetapi nanti dulu belum tentu pengaruhnya signifikan untuk PSI. Karena ada ini soal preferensi pilihan partai. Menurut Karyono, PSI masih belum memiliki infrastruktur politik yang kuat. Ambang batas parlemen yang bisa diperoleh partai politik kecil rata-rata hanya bisa mendulang suara 0,2 hingga 2,6%. Di sisi lain saat ini MK juga memerintahkan DPR untuk mengubah ambang batas parlemen sebelum 2029 atau pemilu selanjutnya. Perintah MK ini dikarenakan tidak adanya alasan rasional terkait dengan batas ambang parlemen yang berlaku saat ini. Selain itu, hal ini juga seolah tidak memberikan keadilan bagi partai politik kecil. Sementara menunggu perubahan ambang batas parlemen, Karyono mendorong Bawaslu dan KPU menyikapi anomali suara di TPS. Karena hal ini bukan terkait kesalahan sistem Sirekap saja, namun ada penggelembungan suara kepada beberapa partai. Polanya berbeda, Mbak. Kalau ini kan suara tidak sah, ya, ditambahkan. Sehingga sebenarnya apa yang bisa dibaca dari pola itu, ya kan? Yang dibaca dari pola itu adalah memindahkan atau mendistribusikan suara tidak sah ke partai. Itu tidak ada partai yang dirugikan karena suara tidak sah. Pola itu yang sekarang sedang berjalan kan. Jadi, apakah menurutmu ambang batas parlemen sebesar 4% memberikan ketidakadilan untuk partai-partai yang masih kecil atau masih muda seperti PSI misalnya? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.